Halo Bir, kita lanjut untuk kisah Kurosawa si tukang kocok. Di part sebelumnya, Kurosawa secara tidak terduga mengakui dosa-dosanya di depan seluruh siswa saat pulang sekolah. Kali ini, kita akan melihat perlakuan teman-teman Kurosawa yang berubah 180 derajat setelah mereka tahu kebusukan Kurosawa. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Sejak Kurosawa membeberkan perbuatannya, tingkah dan perlakuan semua orang kepada Kurosawa berubah 180 derajat. Saat memasuki kelas, seluruh teman-temannya mengabaikan Kurosawa. Banyak juga siswa yang berbisik menggosip soal Kurosawa saat Kurosawa lewat. Bahkan, gadis yang selalu baik ke dia, yaitu Takigawa, setelah pengakuan itu, Takigawa mulai menjauhi Kurosawa. Kemudian, saat jam istirahat berbunyi, Sugawa dan gengnya menyuruh Kurosawa untuk ikut bersamanya. Kurosawa terkejut melihat Sugawa dan para preman kelas mulai mengincarnya. Kurosawa hanya diam mematung. Preman kelas yang melihat Kurosawa terdiam mulai memukul Kurosawa dan menyeretnya ke belakang gedung sekolah. Untuk pertama kalinya dalam hidup Kurosawa, dia dihajar habis-habisan hingga muntah darah. Wajahnya dipukul, perutnya ditendang, dan tubuhnya diinjak-injak. Sugawa dan teman-temannya menonton Kurosawa yang dipukuli berkali-kali tanpa perlawanan. Waktu berlalu dan jam pelajaran sudah dimulai. Namun, Kurosawa hanya bisa duduk tergeletak bersandar di tembok sekolah karena seluruh tubuhnya habis dipukuli. Sugawa mendekati Kurosawa dengan tatapan dingin dan mulai menghina Kurosawa. Kemudian, Sugawa mengacam Kurosawa untuk tidak hadir dalam jam pelajaran berikutnya supaya guru tidak tahu kejadian ini. Kurosawa hanya tersenyum suram dan mengiyakan Sugawa. Di sisi lain, Kurosawa sedikit senang karena seseorang telah berbicara padanya. Dia merasa sedikit terselamatkan. Di hari berikutnya, pembulian terhadap Kurosawa mulai dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. Meja milik Kurosawa dicoret-coret dengan tulisan hinaan untuk Kurosawa. Kurosawa sedikit termenung dan teman-teman di kelasnya mengabaikan pembulian ini. Bahkan, Nagaoka yang biasanya riang dan suka membantu Kurosawa hanya termenung dan mengabaikan Kurosawa. Waktu berlalu dan jam istirahat dimulai. Saat Kurosawa akan pergi, wali kelasnya memanggil Kurosawa untuk membicarakan sesuatu di ruang guru. Sesampainya di ruang guru, wali kelas Kurosawa berkata, "Mengapa kau kemarin pergi lebih awal tanpa memberitahuku?" Kurosawa terdiam sejenak, kemudian meminta maaf dengan wajah pasrah. Kemudian wali kelas Kurosawa berkata kembali, "Sebenarnya Kurosawa, jika terjadi sesuatu seperti yang baru saja terjadi, aku harus menghubungi orang tuamu. Bagaimanapun, aku benar-benar menghargai keberanianmu. Kau memilih jalan beraspal dan semak berduri. Pelecehan rendah ini mungkin akan berlanjut sementara waktu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang harus kau terima." Setelah itu, wali kelas Kurosawa berkata bahwa dia tidak ingin memberitahu orang tua Kurosawa. Namun, orang tua dari Arai melapor dan meminta Kurosawa beserta orang tuanya untuk meminta maaf. Akhirnya, wali kelas Kurosawa berencana memberitahu orang tua Kurosawa nanti malam, dan dia memberitahu Kurosawa terlebih dahulu. Kurosawa yang paham dengan maksud dari wali kelasnya, dengan tatapan penuh keyakinannya, dia menerima permintaan dari wali kelasnya dan berkata, "Tak apa, karena itu semua aku yang melakukannya. Aku siap mengalami setiap pembalasan." Wali kelas Kurosawa terkejut. Dia tidak menyangka Kurosawa akan memiliki tekad sekuat itu. Wali kelas Kurosawa sedikit terharu dan mulai memegang pundak Kurosawa. Pada hari itu, Nomiya Sensei sangat bangga pada Kurosawa. Saat pulang sekolah, Kitahara datang ke markas Kurosawa. Dia berkata ke Kurosawa bahwa Kurosawa sudah gila karena tindakan Kurosawa yang membuat dirinya sendiri dibully secara brutal. Namun, Kurosawa justru menganggap bahwa dirinya saat ini sangat waras. Justru yang gila adalah dirinya yang sebelumnya. Kitahara berteriak marah ke Kurosawa karena tindakan Kurosawa saat itu. Kurosawa berkata bahwa dia akhirnya paham apa yang dirasakan Kitahara. Penderitaan yang Kitahara rasakan dan alami. Setelah semua yang Kurosawa alami, dia akhirnya menyadari bahwa dirinya sama dengan Kitahara. Dia hanyalah siswa SMP yang lemah dan tidak ingin dibenci orang lain. Kitahara yang tidak paham tujuan Kurosawa berkata seperti itu, bertanya dengan raut wajah sedih sambil menunduk. Kurosawa menjawab bahwa alasan dirinya mengakui semua dosanya di depan kelas ada dua. Salah satunya untuk dirinya sendiri, dan yang satunya lagi demi Kitahara. Saat rencana terakhir mereka, Kurosawa sekilas menyadari bahwa ada hal yang lebih indah dari imajinasinya saat di WC. Itu adalah gambaran saat Kurosawa dan teman-temannya tersenyum bersama seperti lukisan milik Takigawa. Kurosawa tidak ingin itu hanya menjadi sebuah mimpi. Dia ingin hal itu menjadi kenyataan. Karena hal itu, Kurosawa bertekad bahwa dia tidak akan menyerah, tidak peduli berapa kali dia harus menderita. Kurosawa berjanji bahwa dia akan bertahan hingga hari kelulusan nanti. Kemudian, Kurosawa berkata beberapa hal ke Kitahara dan pergi meninggalkan Kitahara di WC. Penderitaan Kurosawa terus berlanjut. Meskipun Kurosawa telah membulatkan tekadnya, hati orang lain tidak akan berubah dengan cepat.
Suatu hari ketika waktunya tiba, Kurosawa ingin meminta maaf secara langsung ke Takigawa. Dan ketika saat itu tiba, Kurosawa ingin membicarakan banyak hal dengan Takigawa, baik itu tentang buku dan juga impiannya. Saat pelajaran olahraga, Kurosawa seperti biasa hanya latihan sendiri. Nagaoka ingin berlatih bersama dengan Kurosawa, namun terdapat jarak tak terlihat di antara mereka. Hal yang sama juga dipikirkan Kurosawa. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara panggilan dari belakang Kurosawa. Saat Kurosawa berbalik melihatnya, rupanya Nagaoka memberanikan diri menyapa Kurosawa dan mengajaknya peregangan bersama. Kurosawa agak terharu karena ada seseorang yang mulai mengakui dirinya. Dengan senang hati, Kurosawa menerima tawaran dari Nagaoka. Dia mulai berdiri dan mengangkat tangannya ke arah Nagaoka. Dengan hati tulusnya, Kurosawa berterima kasih kepada Nagaoka. Hari-hari pembulian yang dialami Kurosawa terus berlanjut. Namun, terdapat sedikit perbedaan dari pembulian sebelum-sebelumnya. Dirinya yang dulu berjuang sendiri menghadapi penindasan di sekolah, namun kini terdapat Nagaoka yang membantu dirinya saat dibully di sekolah. Dengan seorang teman yang selalu menjulurkan tangannya untuk membantu Kurosawa, itu memberi dirinya kekuatan untuk bertahan dari apapun yang terjadi. Dari kejauhan, seorang gadis mengamati perlakuan yang diterima Kurosawa. Di sisi lain, Kitahara masih mendapatkan perlakuan sama seperti dulu. Dia masih sering dijahili. Namun berbeda dari sebelumnya, geng Sugawa sudah tidak menjahili Kitahara karena mereka sedang memperbaiki nilai ujian mereka. Sebagai gantinya, kini geng Arai dan Haruna yang memperlakukan Kitahara seperti mainan. Kemudian di dalam kelas, Kurosawa mencoba mendekati Kitahara dan berniat untuk lebih akrab dengan Kitahara. Namun, Kitahara marah dan berteriak. Dia tidak menginginkan simpati dari Kurosawa. Kitahara hanya ingin membalaskan dendam pada Arai dan teman-temannya yang telah membuli dirinya. Kitahara sadar bahwa Kurosawa berniat membantu dirinya untuk berubah. Namun dia merasa hal itu adalah hal yang mustahil. Dirinya berbeda dengan Kurosawa. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang kotor yang tidak bisa berubah. Setelah meneriakkan semua isi pikirannya, Kitahara terdiam sebentar lalu meminta maaf pada Kurosawa. Kemudian, Kurosawa berjalan pergi dan berkata, jika Kitahara perlu bantuan, jangan ragu untuk meminta bantuan dari dirinya. Kurosawa benar-benar mengerti penderitaan yang dialami Kitahara. Dia tahu nilai dari memiliki seseorang yang mau mengulurkan tangan untuk membantu seseorang. Sesampainya di perpustakaan, Kurosawa duduk dan hendak membaca buku. Namun, tiba-tiba sesosok gadis datang menemui Kurosawa. Dia adalah Takigawa Magister. Yo, ini sudah lama ya, literatur boy, ucap Takigawa yang menyapa Kurosawa dari arah pintu perpustakaan. Kurosawa terkejut dan terus memandangi Takigawa yang berjalan mendekat dan mulai duduk di depan Kurosawa. Dengan agak penasaran, Kurosawa bertanya ke Takigawa, "Ada apa denganmu hari ini? Aku pikir kau hanya datang ke sini untuk istirahat pada saat hari sedang hujan." Setelah pengakuan yang Kurosawa lakukan di depan kelas, Takigawa benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa orang yang melecehkannya adalah Kurosawa. Saat semua orang mulai membicarakan kejelekan dari Kurosawa, Takigawa mencoba meyakinkan dirinya bahwa Kurosawa bukanlah orang seperti itu. Takigawa sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Kurosawa. Kalau tidak, dia tidak mungkin meminta maaf di depan semua orang. Takigawa tahu bahwa butuh keberanian yang luar biasa untuk melakukan hal itu. Takigawa merasa bahwa pembulian yang dialami Kurosawa terlalu mengerikan. Dalam hatinya, dia ingin berkata bahwa dia telah memaafkan Kurosawa. Namun, saat bertemu dengan Kurosawa, kata-kata yang ingin dia sampaikan tidak bisa keluar dan akhirnya Takigawa hanya berjalan mengabaikan Kurosawa. Takigawa sedih dan heran kenapa dirinya tidak bisa mengatakan apa yang ingin diucapkannya. Saat jam istirahat di dalam kelasnya, Takigawa kepikiran tentang Kurosawa hingga membuat dirinya melamun. Kemudian, secara kebetulan, dia melihat Kurosawa sedang diganggu oleh preman sekolah dan teman Sugawa. Takigawa khawatir bahwa Kurosawa akan dipukuli oleh mereka. Tubuhnya gemetar dan Takigawa pun mulai berlari mengejar Kurosawa yang dibawa para preman itu. Sesampainya di belakang gedung sekolah, Takigawa melihat Kurosawa yang sudah dipukul habis-habisan oleh para preman. Kemudian dari belakang Takigawa, Sugawa datang dan bertanya dengan tatapan sinis ke Takigawa. "Apa kau punya urusan dengan orang cabul itu? Kau ingin memukulnya juga? Dia sangat lemah saat ini, jadi kau bisa memukulnya sebanyak yang kau mau." Takigawa tidak bisa membalas kata-kata Sugawa. Kemudian Sugawa memperingati Takigawa kalau dia tidak ada urusan, lebih baik untuk kembali ke kelas karena bel sudah berbunyi. Dengan bibir gemetar, Takigawa memberanikan diri dan bertanya ke Sugawa, Mengapa kau melakukan hal yang begitu kejam?" "Hah? Kejam? Kami hanya membayar kembali apa yang telah dia lakukan kepada kami. Lagian, bukankah itu yang dia inginkan? Jika ia tetap menutup mulutnya, takkan ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia membuat pengumuman pada semuanya. Semua orang tahu apa yang akan terjadi setelahnya."
dikucilkan di kelas, dan juga dipukuli. Ini semua adalah apa yang dia inginkan. Takigawa hanya diam membeku dengan mendengar semua itu, dan Tsugawa pun pergi meninggalkan Takigawa. Hari berikutnya, pembulian yang dialami Kurosawa bertambah parah. Takigawa tidak tahan dengan semua penindasan ini. Takigawa merasa bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Kurosawa. Tak seorang pun bisa bertahan setelah diperlakukan seperti ini. Takigawa ingin mengatakan ke seluruh orang bahwa hal ini sudah cukup dan menghentikan seluruh pembulian ini. Namun, meskipun begitu, Takigawa tak bisa mengatakannya. Dalam hati terdalamnya, dia tidak bisa memaafkan Kurosawa. Takigawa merasa bahwa dirinya sangat menyedihkan karena tidak bisa melakukan apapun saat ini. Di hari berikutnya, Takigawa masih mengamati pembulian yang diterima Kurosawa. Dia hanya bisa menunduk sedih dan menonton saja dari kejauhan. Namun, rupanya dia melihat bahwa Nagaoka telah kembali berteman dan mulai memandu Kurosawa dari pembulian. Saat pulang sekolah, Takigawa pulang bersama Nagaoka. Dia penasaran dan bertanya, "Kelihatannya, kamu udah berhubungan dengan Kurosawa-kun." Aku gak sengaja memperhatikannya. Tentang itu, ucap Nagaoka yang agak terkejut. "Tak apa-apa, aku sudah tahu, aku melihatmu di loker sepatu pagi ini." Memang benar, aku sudah berhubungan lagi dengan Kurosawa Dono. Tapi itu bukan berarti Magister Tono juga... Ya, aku tahu. Aku juga ingin berhubungan dengannya juga. Aku ingin bisa berbicara bersama dengan semuanya dan berbicara tentang novel. Harapanku akan terkabul jika aku bisa mengatakan aku memaafkanmu. Tapi seberapa keras aku mencoba, aku tak bisa mengatakannya. Dia meminta maaf di depan semua orang. Jadi itu akan baik-baik saja. Itulah yang aku pikirkan. Tapi di sisi lain, aku juga berpikir dia mungkin akan mengkhianatiku lagi. Aku benar-benar mengerikan, ucap Takigawa dengan tatapan sedih. Nagaoka sedikit menyemangati Takigawa. Kemudian dia terdiam sebentar lalu berkata, "Aku mulai bergaul dengan Kurosawa Dono pada tahun kedua. Beberapa hari yang lalu, itu pertama kalinya aku mendengar kata terima kasih keluar dari mulut Kurosawa Dono. Dan kemudian kami berjabat tangan." Takigawa terkejut mendengar cerita dari Nagaoka dan berkata, "Kurosawa-kun biasanya akan sangat malu. Dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu." "Ya, betul. Aku sangat terkejut. Tetapi lebih dari itu, aku sangat bahagia. Kurosawa yang dulu hanya akan mengatakan satu kata pada satu waktu dengan tatapan dingin," ucap Nagaoka dengan nada bercanda. Takigawa pun tertawa kecil dan berkata, "Seorang pria dengan sedikit kata." Itu sungguh benar, tetapi melihat kalian itu sungguh menyenangkan. Magister Dono, ini hanya pendapatku saja. Bukankah Kurosawa Dono mencoba untuk berubah? Mata Takigawa membeku mendengar kata itu, dan Nagaoka masih melanjutkan. "Jika kamu memikirkannya, dia mengakui dosa-dosanya. Jika dia menghindarinya, tentu saja dia bisa melakukannya. Tapi, dia berani untuk menerima hukuman karena dia yang menyebabkan insiden tersebut. Mungkin saja, itu karena dia ingin berubah." Takigawa mematung setelah mendengar hal itu. Dia akhirnya sadar bahwa Kurosawa sama dengan dirinya. Sama seperti dirinya yang ingin berubah setelah masuk SMP karena tidak ingin sendirian, Takigawa akhirnya paham bahwa Kurosawa juga menginginkan hal yang sama dengan dirinya. Takigawa berhenti berjalan dan tersenyum bahagia dengan air mata menetes dari matanya. Kembali ke saat ini, Kurosawa yang bertemu dengan Takigawa di perpustakaan mulai menunduk dan meminta maaf kepada Takigawa dengan sungguh-sungguh. Takigawa yang melihat hal itu tersenyum bahagia dan memaafkan Kurosawa. Oke Wir, cerita Kurosawa part 4 sudah selesai dengan Kurosawa yang sudah berbaikan dengan Takigawa dan Nagaoka. Di part selanjutnya, kita akan melihat Kurosawa yang fokus ke impiannya dan sudah merelakan Takigawa. Oke, makasih udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di part selanjutnya.